Salam puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan saya Pendeta Hendrik Makasale dari Bali, Gianyar. Puji Tuhan, mau mendorong saudara untuk saudara tetap bersyukur dan saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita ibadah dari rumah, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke 5 ayat 1-11. Ada beberapa nasihat yang mendasar, ada beberapa nasihat yang pokok dan yang sangat penting dari Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan dan di dalam penggembalaan. Dia memberikan nasihat kepada kita masa kini sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang penatua, seorang pemimpin kaum muda, atau orang-orang yang terpanggil melayani di dalam bidang penggembalaan. Puji Tuhan, hari ini ada 3 hal yang sangat penting yang akan saya bagikan. Yang pertama itu nasihat dari Rasul Petrus kepada para gembala sidang, kepada para penatua, dan kepada setiap orang yang terpanggil di dalam bidang pelayanan. Yang kedua ialah nasihat kepada anak-anak muda, dan yang terakhir itu nasihat kepada semua jemaat. Puji Tuhan. Hari ini saya mulai dengan nasihat yang pertama kepada gembala sidang, penatua, pemimpin kaum muda, dan orang-orang yang terpanggil dalam bidang penggembalaan. Saya mulai di ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah." Puji Tuhan, ini adalah hal yang pertama. Di sana dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah." Jadi saya ingat ketika Petrus bersama dengan Yesus bercakap-cakap di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-19. Di situ Yesus memerintahkan Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus dengan tegas, dengan lugas, dia berkata bahwa saya mengasihi engkau Tuhan. Dan Yesus mengatakan, "Jikalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku." Dan hari ini Petrus juga menulis kepada kita, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu." Berarti kita harus tahu, berarti kita harus sadar diri sebagai gembala sidang, penatua, dan pemimpin lainnya bahwa jemaat itu atau domba atau kawanan domba Allah umat Tuhan itu bukan milik kita, tetapi itu milik Yesus Kristus sebagai gembala agung, dan Yesus Kristus hanya mempercayakan untuk kita. Jadi ini sangat penting bagi kita yang melayani dalam bidang pastoral atau penggembalaan. Kita harus sadar ini dan kita harus tahu ini, bahwa jemaat Tuhan yang kita gembalakan, yang kita pimpin, yang kita layani itu bukan milik kita, tetapi itu milik Yesus Kristus sebagai gembala agung, dan hanya kita dipercayakan, kita ditugaskan untuk melayani mereka, melayani jemaat kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik, hal yang pertama yang mau saya bagikan lewat firman Tuhan hari ini, sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita melayani kawanan domba Allah, menggembalakan kawanan domba Allah, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, kita jangan melayani jemaat Tuhan dengan terpaksa ataupun dipaksa, karena itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan kita lakukan dengan setengah hati, tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada totalitas yang penuh. Tetapi kita karena terpaksa atau dipaksa hanya karena kita mengikuti kemauan kita atau ada keinginan-keinginan lain dalam kehidupan kita, akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan Allah, yaitu sampai kepada membawa jemaat Tuhan ini mencapai satu tujuan, yaitu ikut sesuai dengan kehendak Tuhan atau ikut sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita harus melayani dengan metode atau cara-cara yang Tuhan mau, bukan cara-cara kita yang kita merasa bahwa kita lebih hebat atau lebih pintar, tapi kita melayani dengan sukarela atau dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang mau melakukan ini dengan penuh sukacita dan juga penuh tanggung jawab dan penyerahan yang mutlak kepada gembala agung. Jadi kita harus melayani dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa berarti kita akan melakukan itu setengah hati dan ogah-ogahan, karena kita hanya terpaksa. Tetapi ketika kita dengan sukarela melakukan itu, dengan ikhlas melakukan itu, maka kita memiliki semangat
Kita memiliki tanggung jawab yang penuh di dalam kita menggembalakan. Itu hal yang kedua, yang pertama, dan hal yang kedua ialah di sana dikatakan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Puji Tuhan, kita tahu bahwa hal yang terjadi di dalam kehidupan penggembalaan sekarang di Indonesia ini, banyak orang ketika membuka pelayanan penggembalaan atau mau berintis gereja, ya ada motif-motif yang banyak di dalam diri mereka, ya. Dan Rasul Petrus menegaskan kepada kita jangan sampai memiliki motivasi atau motif-motif untuk mencari keuntungan, baik itu keuntungan finansial, baik itu keuntungan untuk populer atau ketenaran, ataupun kita memperkaya diri, ataupun kita mau mendapatkan jabatan biar bisa dikenal atau bisa populer. Itu seorang gembala yang hebat, tetapi kita dikatakan harus dengan pengabdian diri. Artinya apa? Kita harus rela berkorban seperti Yesus yang rela berkorban untuk jemaat, rela berkorban untuk domba-dombanya. Oleh sebab itu kita harus dengan pengabdian diri, penyerahan yang mutlak kepada Gembala Agung, dan kita taat kepada Gembala Agung. Kita melakukan pelayanan penggembalaan bukan karena kita mau eksploitasi jemaat Tuhan, bukan karena kita mau mencari keuntungan baik itu finansial, kedudukan, popularitas, tidak, tetapi kita menyerahkan diri kita karena kita mengabdi kepada Sang Pemilik jemaat, yaitu Gembala Agung Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita lakukan dengan pengabdian diri dan penyerahan yang total, rela berkorban di dalam pelayanan sehingga kita mencontohi apa yang telah Yesus lakukan. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Puji Tuhan. Hal yang sangat tidak kalah sangat penting, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita mau memerintah atas mereka yang dipercayakan. Ingat, kita hanya dipercayakan, ya, untuk melayani, untuk menggembalakan, untuk memimpin jemaat Tuhan, domba Tuhan, kawanan domba Allah. Jadi kita jangan merasa hebat, mau berkuasa, mau sok memerintah, mau seperti seorang otoriter yang semena-mena berbuat di dalam penggembalaan kita, tetapi kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi model, menjadi ensampel di dalam pelayanan penggembalaan sehingga pelayanan kita menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kita jangan berkuasa semena-mena menjadi bos, mau ngebos di dalam pelayanan kita, tetapi kita benar-benar mencontohi Kristus yang adalah seorang yang rendah hati, seorang yang benar-benar berkorban di dalam pelayanan kepada jemaat Tuhan dan kepada setiap orang yang kita layani. Kita harus benar-benar menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan pelayanan kita sehingga kita menjadi berkat. Puji Tuhan. Itu 3 hal yang penting dari nasihat Rasul Petrus kepada gembala sidang, kepada pendeta maupun kepada penatua, dan kepada setiap orang yang mau menggembalakan. Lalu nasihat yang kedua yaitu kepada kaum muda, ya. Di sana dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Nasihat yang kedua kepada anak-anak muda. Sebagai seorang muda, biasanya orang muda itu merasa diri hebat, ya, merasa diri pintar, merasa diri masih mampu, ya, merasa diri saya akan lebih muda, saya akan lebih tahu seperti itu, atau saya masih mau belajar seperti gitu, merasa mencari jati diri mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang muda, hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Mari kita anak-anak muda, saya mendorong kalian semua untuk kalian tunduk menghargai orang tua, baik yang ada di keluarga, baik yang ada di gereja, ya, ada orang tua di gereja juga, baik itu mereka sebagai mentor kita, sebagai pemimpin rohani, sebagai pembimbing kita, baik itu di dunia marketplace, di dunia pelayanan. Kita harus menghargai mereka, menghormati setiap orang-orang tua yang telah bekerja keras, yang telah mendidik, mengarahkan kita. Bahkan di dunia pekerjaan pun ada orang-orang yang mungkin menjadi pemimpin kita harus hargai dan kita harus tunduk kepada nasihat dan arahan-arahan mereka.
Yang menjadi pertanyaan mungkin ya, apakah kalau orang tua atau pemimpin rohani kita ataupun pemimpin sekuler kita, mereka mau untuk melakukan suatu hal kepada kita dalam arti di luar konteks firman Tuhan, dan mereka mengajak kita untuk melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan, apakah kita masih tetap tunduk atau tidak? Ketundukan di sini dimaksudkan ialah ketundukan kepada orang tua itu yang selalu berprinsip kepada firman Tuhan. Jadi kalau mereka mengajak kita untuk melakukan contoh mencuri, ya kita tidak akan tunduk dong, karena itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak bagus, karena firman Tuhan melarang bahwa setiap orang untuk mencuri atau kita korupsi atau kita melakukan suatu perbuatan kriminal, ya kita tidak akan tunduk kepada mereka, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketundukan kita kepada orang tua itu berprinsip dan sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun demikian kita masih tetap menghargai mereka. Walaupun demikian kita masih tetap untuk bisa untuk menasihati mereka juga, karena ada firman Tuhan bilang tegurlah orang tua sebagai bapa mereka. Oleh sebab itu kita tunduk, kita hargai dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika orang tua kita juga melakukan suatu hal yang salah, kita sebagai anak muda juga kita harus bisa menasihati mereka kembali. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak muda, hai jangan engkau sombong, karena Allah menentang orang-orang yang congkak dan yang sombong. Bahkan di dalam kitab Amsal mengatakan kesombongan adalah kehancuran atau kejatuhan daripada seseorang tersebut. Oleh sebab itu mari anak-anak muda, kiranya engkau rendah hati dan engkau tetap berjalan dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Ketika engkau melayani, ketika engkau di tempat pekerjaan, engkau tetap memiliki kerendahan hati. Dan kita semua, baik itu gembala, baik penatua, baik itu youth pastor, baik itu setiap pemimpin, baik itu anak-anak muda, mari kita sama-sama saling rendah hati di dalam pelayanan. Puji Tuhan, itu nasihat yang kedua kepada kaum muda, kepada anak-anak muda, kepada orang-orang muda. Lalu nasihat yang terakhir yaitu kepada jemaat Tuhan dan kepada semua pendeta, kepada semua gembala sidang, kepada semua penatua, dan kepada semua orang-orang yang terlibat di dalam pengembalaan, dan kepada anak-anak muda. Nasihat kepada semua, kepada jemaat, hari ini firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji Tuhan, ini nasihat yang luar biasa kepada kita semua, karena kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini ada wabah virus COVID-19 yang merajalela di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh sebab itu kita tahu bahwa virus ini, ya bukan, saya percaya ini bukan dari Tuhan ya, tetapi bisa saja dari kuasa kegelapan atau pekerjaan setan. Tetapi kita yakin kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan bekerja dengan segala situasi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan berharap kepada Dia. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, kalau kita khawatir maka kekhawatiran itu bisa membunuh kehidupan kita. Kalau kita khawatir maka kita akan terombang-ambing. Tetapi firman Tuhan bilang serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah, karena Dia akan memelihara kita. Dia berjanji akan menghidupi kita, memelihara kita. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir ya. Karena Tuhan berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih kita anak-anak Tuhan, kita jangan khawatir, tapi kita menyerahkan dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, Dialah Jehovah Jireh yang menyediakan bagi kita untuk setiap kebutuhan hidup kita, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, maupun di dalam seluruh kehidupan aktivitas hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji Tuhan, musuh kita bukan saudara seman, musuh kita bukan orang-orang yang ada di dunia ini, musuh kita bukan pemimpin rohani kita, musuh kita bukan pemimpin atau bos kita, tetapi firman Tuhan mengatakan musuh kita ialah iblis.
Musuh kita ialah si jahat, musuh kita ialah setan. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus antisipasi. Karena iblis itu dia bisa menyerang kita tiba-tiba, dia bisa mencari celah di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam keluarga-keluarga kita. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Artinya kita harus waspada ya 1 kali 24 jam di dalam doa, di dalam roh kita. Apabila kita dapat serangan ataupun apapun, kita sudah siap untuk melawan pekerjaan setan atau kuasa setan tersebut ya. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Puji Tuhan, saya ingat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 20, Allah memberikan kita banyak senjata Allah dan salah satunya perisai iman. Mari kita gunakan itu ya, perisai iman untuk menangkis setiap serangan-serangan kuasa jahat, bahkan panah api dari si jahat. Puji Tuhan, kita berdiri dengan iman yang teguh, kita tetap mempercayai Kristus yang adalah kekuatan dan kebenaran kita. Kenapa? Karena ketika kita mempercayai Kristus dengan teguh, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, yang akan membebaskan kita, dan kita mampu bertahan untuk menghadapi setiap musuh, yaitu iblis. Puji Tuhan, itu adalah nasihat kepada kita semua. Pertama, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, karena Allah berjanji akan memelihara kita. Lalu yang kedua, kita melawan iblis musuh kita dengan iman yang teguh, perisai iman, sehingga kita bisa berlindung di dalam perisai iman tersebut. Lalu yang terakhir saudara, yang ketiga di sana dikatakan ayat yang ke-10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Itulah yang ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, ada penghiburan yang sejati daripada Tuhan bagi semua gembala sidang, semua penatua, semua kaum muda, semua jemaat Tuhan, bahwa Allah yang memiliki kuasa sampai selama-lamanya. Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah sumber segala kasih karunia yang telah memberkati kita, menguduskan, memanggil kita, yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dia akan melengkapi kita, dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan dan mengokohkan kita di dalam setiap penderitaan apapun yang kita alami. Puji Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan akan terjadi dalam penggembalaan kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan pekerjaan kita, tetapi kita percaya bahwa penghiburan sejati ada di dalam kehidupan kita. Terus Tuhan akan melengkapi kita dengan hikmat, Tuhan akan meneguhkan kita dengan kekuatan baru, dan Tuhan Yesus Kristus terus mengokohkan kita seperti pohon dengan akarnya yang kuat. Itu terus ketika kita menjalani setiap apapun yang kita kerjakan, tantangan, masalah boleh datang, tapi kita punya Allah yang sejati yang terus menghibur kita. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara semua yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Saya mau mendorong saudara, mari kita kerjakan pelayanan pengembalaan bersama-sama. Mari kita sebagai anak-anak muda rendah hati, dan mari kita sebagai semua jemaat, kita benar-benar mempercayai Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa ada penghiburan yang sejati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya percaya Roh Kudus akan memberikan saudara pemahaman yang jauh lebih sempurna daripada apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita akan berjumpa lagi di khotbah-khotbah yang berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.